Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Twin Peaks. Pasti kalian tahu dengan alur cerita yang film satu ini. Jadi nggak usah lama-lama, inilah alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Tae-san. Dia ini selalu menghabiskan uangnya untuk bermain judi. Walaupun Tae-san selalu kalah saat bermain judi dengan temannya. Singkat cerita, Tae-san dimintai bantuan temannya untuk menemani kencan dengan seorang wanita. Tentu wanita kencannya maupun temannya akan memberikan uang untuknya. Tae-san tentu mau jika ada uang untuknya. Wanita itu juga memberikan pakaian karena Tae-san sudah mau berkencan dengannya. Shin memperlihatkan Direktur Moon beserta anak buahnya yang lain untuk memberi pelajaran kepada Madam Jeon. Madam Jeon ini sudah bekerja lama untuknya, namun dia malah mengkhianati Direktur Moon hanya karena sebuah uang. Setelah kembali, Direktur Moon tak sengaja bertabrakan dengan Misuk. Misuk ini bekerja untuknya sebagai wanita penghibur. Namun disitulah mereka mendengar suara orang yang sedang kesakitan. Direktur Moon juga terlihat suka dengan Misuk, walaupun Misuk adalah pekerja di bisnisnya. Setelah Tae-san pulang dengan wanita kencannya, Tae-san malah tertabrak oleh mobil Direktur Moon. Mata mereka berdua juga saling menatap sangat amat tajam. Singkat cerita, Tae-san ternyata bekerja di toko pergadaian milik temannya. Kenapa? Tak lama temannya menyalahkan Tae-san karena memberikan banyak uang dengan barang gadai yang palsu. Tentu teman Tae-san memintanya untuk bertanggung jawab. Temannya juga kehilangan banyak uang karena Tae-san membeli jam palsu musim lalu. Tak lama mereka pun saling adu mulut dan terlihat ada wanita yang ingin bertemu Tae-san. Wanita itu bernama Seo In-hye. Seo ini adalah mantan Tae-san 8 tahun yang lalu. Kedatangan Seo ternyata meminta bantuan Tae-san untuk melakukan tes darah. Tentu Tae-san tidak paham dengan ucapan Seo. Disitulah Seo menceritakan bahwa dia punya anak yang menderita leukemia akut dan tidak ada donor untuk anaknya. Tae-san mengira bahwa semua orang yang dikenal Seo dimintainya bantuan. Seo disitu langsung mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya, anak hasil hubungan gelap dengannya. Karena itulah Seo meminta Tae-san untuk melakukan tes darah. Dulunya Tae-san meminta anak di dalam kandungnya untuk digugurkan. Namun Seo tidak meminta Tae-san untuk bertanggung jawab, melainkan memintanya untuk melakukan tes darah. Siapa tahu darahnya sama untuk menjadi donor anaknya. Singkat cerita, ada anak yang bernama Sojin yang sedang bermain bola. Omnya melarang Sojin bermain bola karena dia sedang sakit. Ternyata Sojin adalah anak dari Seo yang sedang mengidap penyakit leukemia akut itu. Ternyata pria ini bernama Seungwoo, yaitu tunangannya Seo. Seungwoo juga selalu memberikan perhatian dan semangat untuk kesembuhan anaknya. Sesampainya di rumah, Tae-san selalu ingat dengan ucapan mantannya, yaitu Seo. 장태산 너 죽은 사람에서 다시 되살려도. Shin memperlihatkan wanita bernama Senator Jo yang ingin mengundurkan diri atau pensiun dari politik. Dan ternyata Senator Jo dan Direktur Moon bekerja sama di bisnis seperti penggelapan gitulah. Direktur Moon akhirnya mengajak Senator Jo ke rumah Misuk untuk membicarakan sebuah hal. Ternyata Misuk juga bagian dari agen Jae-kyung. Misuk pun merekam seluruh percakapan antara Senator Jo dan Direktur Moon. 언니 드디어 해냈어요? 여기에 1kg 어떻습니까? 세월의 흔적, 아니 그건 조 의원이 꼬박 1년 들여 수십억 들여 판 버린 거 아닙니까? 화공에 날리기 싫으면 꼭 행사 2시간 전에 1,000억짜리 프로젝트에 그중에 반이 의원님 몫인데 날부터 사람 하나 붙여도. Karena Tae-san ingat perkataan Seo, akhirnya dia pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes darah. Namun saat Tae-san menanyakan anaknya, Seo menyuruhnya untuk langsung pergi.
Seo juga terlihat masih ada dendam dengan Taesan, walaupun itu sudah lama ia alami. Singkat cerita, Taesan ingin menemui anaknya, namun ia ingat perkataan Seo untuk tidak menemuinya. Tak lama ada seorang anak yaitu Sojin yang memanggil Taesan dengan sebutan ayah. 아빠? Tentu Taesan langsung menghindar dari anak itu. Sojin ternyata mengikuti Taesan dan memanggil dengan sebutan ayah lagi. Sojin juga punya permintaan untuk Taesan. Sojin di situ menceritakan tentang sahabatnya yaitu sebuah boneka, di mana boneka itu dijadikannya untuk bercerita tentang masalahnya. Saat bonekanya ingin diberikan ke Taesan, tiba-tiba ada yang memanggil Sojin. Sontak boneka itu cuma dipinjamkan kepadanya dan berjanji untuk mengembalikannya di lain waktu. Tentu Sojin menceritakan bahwa ia memberikan bonekanya kepada seseorang. Taesan terus ingat saat anak itu memanggilnya dengan sebutan ayah. 왜 나한테? Nah, ini yang membuat saya kaget. Ternyata si Sojin ini telah mengetahui bahwa foto yang disimpannya yaitu Taesan itu adalah ayahnya. Sebagai seorang ayah, tentu Taesan memikirkan terus tentang anaknya yang sedang menderita sakit leukemia itu. Shin memperlihatkan teman Taesang yang ingin punya kamera untuk digunakannya berfoto dengan pacarnya. Lalu Misuk yang sedang diintai orang, dan saat itulah Misuk menelpon teman agennya. Ternyata sudah ada orang yang mengetahui tentang asal-usul Misuk dan teman agennya. 언제 뭐냐면요. Singkat cerita, si dokter memberikan kabar bahwa tulang sumsumnya sama dengan anaknya. Sontak Seo memberikan kabar Taesan untuk segera ke rumah sakit karena tesnya cocok. Saat Taesan ingin ke rumah sakit, ternyata ada orang yang ingin menggadaikan kamera digitalnya. Karena terburu-buru, Taesan menyimpan kamera itu di saku celananya. Saat di rumah, temannya menemukan kamera di saku Taesan dan mengira bahwa Taesan meminjaminya. Taesan juga mencatat tanggal dan akan datang dalam keadaan apapun saat anaknya atau dirinya yang akan dioperasi. Setelah dari rumah sakit, Taesan dimintai temannya untuk mengambil barang gadaian yang ingin ditebus pemiliknya. Namun dia sudah mencari sangat lama dan tidak menemukannya. Singkat cerita, Misuk orang yang ditolong Taesan dulu sedang sakit, lalu meminta Taesan untuk menjenguk ke rumahnya. Karena mendengar dari temannya, Taesan langsung pergi dan masuk ke rumah Misuk. Namun saat di dalam rumahnya, Taesan dipukul seseorang dari belakang. Singkat cerita, Seo memberikan kabar bahwa dia sudah menemukan donor untuknya. Namun si Sojin malah menangis mendengar berita itu, karena dia tidak dapat merasakan surga itu seperti apa. Setelah terbangun, Taesan terkejut dengan banyak darah di sekitarnya. Taesan juga melihat Misuk yang sudah mati dan berlumuran darah saat itu. Namun